Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 28 September, judulnya Musa yang Baru. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 10 ayat 25. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Dalam Ulangan 18 ayat 15-22, juga Yosua 1 ayat 1-9. Dituliskan bahwa kitab Yosua dimulai dengan menggemakan sebuah janji yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi setelah kematian Musa. Meskipun Musa telah wafat dan pemimpin baru, Yosua, telah ditunjuk oleh Tuhan, ada kesamaan di antara keduanya. Keduanya telah diberitahukan oleh Tuhan bahwa mereka akan memimpin umatnya ke tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua akan menyelesaikan pekerjaan yang semula diberikan kepada Musa. Yosua benar-benar menjadi Musa yang baru. Dalam Keluaran 33 ayat 11, Bilangan 14 ayat 6, 30 dan 38, Bilangan 27 ayat 18, Bilangan 32 ayat 12, Ulangan 1 ayat 38, Ulangan 31 ayat 23, dan Ulangan 34 ayat 9. Semuanya ini mengatakan kepada kita tentang Yosua. Pada tahap ini, janji dalam Ulangan 18 ayat 15 bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang serupa dengan Musa, sepertinya hanyalah suatu kemungkinan, bukan suatu kenyataan yang sudah terjadi. Namun, kata-kata pembuka kitab Yosua mengingatkan pembaca akan janji ini, dan pada saat yang sama menimbulkan harapan untuk melihat janji itu digenapi. Meskipun sudah wafat, Musa masih mendominasi pasal pertama kitab Yosua. Nama Musa disebut 10 kali, sedangkan nama Yosua hanya 4 kali. Musa disebut sebagai hamba Tuhan, sementara Yosua disebut sebagai abdi Musa. Yosua 1 ayat 1. Diperlukan pelayanan dan penurutan yang setia seumur hidup bagi Yosua untuk menerima gelar hamba Tuhan. Yosua 24 ayat 29. Sekalipun pasal pertama Yosua menggambarkan transisi antara dua pemimpin besar Israel, karakter yang paling penting adalah Tuhan sendiri, yang firman-Nya membuka kitab ini. Dan bimbingan Tuhan mendominasi kitab Yosua. Tidak ada pertanyaan mengenai siapa pemimpin Israel yang sebenarnya, sebab itu adalah Tuhan sendiri. Sepanjang zaman, Tuhan telah memanggil pria dan wanita untuk memimpin umat-Nya. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mengingat siapa pemimpin gereja yang sejati dan tidak terlihat, yaitu Tuhan sendiri. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari
Ulangan pasal 12. Tuhan memberkati kita semua.